Orang oknum pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah yang tega mencabuli 7 orang santri laki-laki. Oknum pengasuh pondok pesantren di Banjarnegara, Jawa Tengah berinisial SAW ditangkap aparat Polres Banjarnegara. Pria itu diduga mencabuli 7 orang santri laki-laki yang masih di bawah umur. Dari keterangan tersangka, perbuatan tak senonoh itu sudah dilakukan setahun terakhir di rumahnya. Dengan dalih belajar mengaji dan makan bersama, korban sengaja diajak ke rumah tersangka. Mengungkap perkara pencabulan terhadap anak sesama jenis, di mana pelaku ini berinisial SAW atau JS. SAW JS ini adalah seorang pengasuh pondok pesantren atau statusnya sebagai ketua pondok pesantren di Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa pakaian tersangka dan korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perbuatan asusila yang hukuman maksimalnya 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Astagfirullah, ini suatu perilaku yang tidak terpuji dan tentunya membuat para orang tua nih jadi geram dan semakin jadi khawatir nih apakah benar dan yakin menitipkan anaknya di pesantren. Karena kan kita sebagai orang tua tentunya berharap nih bisa menitipkan anak kita ke pesantren untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah, dengan banyaknya kasus seperti ini kan ngebuat orang tua nih Ustaz jadi bertanya-tanya nih, seharusnya tempat menimba ilmu seperti di pesantren ini kok banyak perilaku yang didapatkan dari santri ataupun santriwati ini, perilaku yang tidak terpuji, dan seharusnya anak-anak diberikan ilmu agama, tapi ini justru membuat anak-anak menjadi trauma. Ini gimana nih Ustaz? Ya, tentu kita tidak bisa mengeneralisasi ya, pesantren aja. Kita harus lihat dulu apa betul bukan itu pesantren. Karena pesantren itu ada persyaratannya, tidak hanya sekedar orang mondok disebut pesantren, enggak ya. Persyaratannya ada kiainya, ada sistemnya, ada keseharian dengan membaca kitab, dengan pelajaran-pelajarannya, ya, dengan kemudian ada wali santrinya, semua sistem itu harus ada. Ya, kalau misalnya sistem itu nggak ada, ya belum bisa dia disebut pesantren. Itu satu. Dan kemudian yang kedua tentu kita nih harus kemudian lebih waspada. Orang tua juga harus melihat. Kan begini, kalau dulu ya, konsepnya itu adalah ketika semua orang kan nggak punya, semua orang. Maksudnya banyak orang ya di status menengah ke bawah dulu di pinggir-pinggiran ya, ketika zaman-zaman memang jajahan dan lain-lain, orang nggak punya uang dan lain-lain, akhirnya menitipkan anak-anaknya di pesantren itu gitu ya. Nah, tetapi kan pada saat itu ya intinya mereka asal sudah langsung percaya titipkan saja ya, karena memang kiainya dan lain-lainnya mempunyai integritas gitu. Nah, sekarang ini dunia kan disrupsi ya, berubah semuanya begitu. Yang kita khawatirkan adalah ada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memanfaatkan ya kelalaian, kelengahan dari sistem yang tadinya itu mendapatkan kepercayaan yang full dari masyarakat gitu ya, bahwa udahlah percaya saja. Nah, itu membuat ada peluang. Nah, peluang orang-orang yang ingin memanfaatkan. Jadi oknum-oknum inilah yang memanfaatkan mungkin atas nama pesantren ya, walaupun itu bukan pesantren tapi dinamakan pesantren aja supaya mendapatkan kepercayaan dan lain-lain. Nah, inilah yang harus hati-hati. Kita jadi harus betul-betul dari segala pihak ya, dari baik orang tua, baik masyarakat, baik tokoh lingkungan di daerah situ. Apa benar bukan ini pesantren ini? Dilihat gitu ya, agar supaya preventif tidak terjadi tindakan yang seperti ini gitu. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya. Jadi jangan kemudian di dunia sekarang ini kemudian asal kemudian pesantren yang sudah memang bagus namanya mendapatkan kepercayaan, kemudian terjadi hal seperti ini. Jadi ada orang-orang yang mengatasnamakan pesantren, itu yang saya khawatirkan gitu ya. Ada tindakan-tindakan asusila yang memang dia modusnya memang ke sana gitu. Dia membuat pesantren itu modusnya memang ke sana gitu. Karena apa? Karena ada kelalaian, kelengahan dari sistem tadi. Nah, inilah ya yang harus sama-sama kita. Jadi jangan sampai kita juga dalam memberitakan salah beritanya begitu ya, atau misalnya tidak tepat, atau misalnya mungkin betul tetapi tidak layak lah misalnya diberitakan dengan cara pesantren ini seperti ini gitu. Jadi seluruh pesantren akhirnya mendapatkan dampak dari kejadian yang sebetulnya
tidak bukan dari pesantren atau memang ada oknum yang menggunakan nama pesantren. Kurang lebih begitulah. Iya, tentunya dengan adanya oknum gitu ya Ustaz yang membuat nama pesantren menjadi tercemar gitu. Kita kan jadi sebel ya pasti ya dengan oknum ini. Nah, yang saya masih gak habis pikir gitu ya Ustaz. Terkadang bukannya kita menyudutkan oknum ya dan satu sekolah pendidikan agama gitu ya Ustaz, tapi kan ini rata-rata ya kan tindak asusila ini dilakukan oleh orang yang memang pada dasarnya sudah mengerti agama dan dia mengajarkan agama ke anak-anak muridnya gitu Ustaz. Nah, ini gimana nih Ustaz? Tapi kalau kita lihat ternyata pelakunya kebanyakan adalah orang-orang yang memang sudah mengetahui sebenarnya hal yang dilakukan itu dosa gitu Ustaz. Justru dia nggak tahu agama. Kalau dia tahu agama nggak mungkin dia melakukan itu gitu. Jadi menurut saya pernyataannya salah, harus saya luruskan. Orang yang seperti ini dia tidak paham agama. Kalau dia paham agama ya tidak mungkin dia melakukan itu gitu. Nah, jadi intinya adalah di dalam pemilihan ya. Kenapa ketokohan itu menjadi sangat penting dan sistemnya juga menjadi tidak kalah penting. Jadi yang namanya pesantren itu, mohon maaf ya, itu selalu melihat siapa kiainya dan bersanad kemana kan gitu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana sistemnya. Bisa jadi kiainya oke, tapi sistemnya nggak oke. Nah, jadi inilah yang harus kita lihat begitu ya. Jadi harus komprehensif gitu. Jadi jangan cuma satu by satu gitu. Jadi jangan sampai kayak misalnya tadi nih, ini yang lakuin orang yang paham agama begitu. Orang yang paham agama yang kemudian disebut ustadz, ya bahkan dia tidak layak dia disebut ustadz karena dia tidak paham agama, karena dia melakukan hal yang tercela begitu. Nah, ini yang perlu diluruskan dan kemudian kita harus berhati-hati lah, bersama-sama lah kita saling menjaga, jangan sampai kalau agama sudah kemudian tidak dipercaya, mau hidup seperti apa kalian ini gitu kan? Intinya kan ke sana gitu. Ini kan ada pembusukan kepada permasalahan pesantren, pembusukan kepada ustadz dan lain-lain. Ya, saya kira kita harus berupaya untuk terus mukhlisin lahuddin, memurnikan. Artinya kalau misalnya ada besi, ada karatnya, ya karatnya dihilangin itu gitu ya. Jadi orang-orang yang mengatasnamakan dirinya ustadz yang kemudian melakukan hal-hal yang tercela, ya itu harus dibuang gitu ya, harus ditertibkan gitu, harus kemudian ditindak dengan tindakan yang memang selayaknya gitu ya, yang seadil-adilnya. Karena apa? Karena dia bukan hanya kemudian merugikan korbannya itu, tapi juga merugikan yang tadi itu sebuah nama besar pesantren dan terutama kiai atau ustadznya. Begitu kurang lebih. Iya, setuju banget sih seperti yang Ustaz katakan bahwa orang-orang tersebut, oknum-oknum tersebut ini justru mencoreng nama baik pesantren yang selama ini kita sebagai orang tua yakin kalau misalnya anak dimasukkan ke pesantren, insya Allah anak kita menjadi anak yang lebih baik dan insya Allah kejadian serupa tidak terulang lagi.